Oke, jadi di Digital Marketing Toolbox, search engine ya. Jadi emang di pertemuan ini kita akan khusus hanya ngebahas tentang search engine. Itu yang marketing tools yang nomor 4 ya. Nomor di sini nggak jadi acuan kita ya. Jadi bisa nomor itu cuman sebagai bantuan aja. Bisa jadi itu nggak perlu berurutan ya. Nggak perlu, kalau misalnya Digital Marketing Tools itu harus dari nomor 1 dulu ke nomor berikutnya. Itu enggak gitu ya. Jadi ini bukan berupa urutan. Jadi cuman sekedar numbering aja gitu ya. Nah, di search engine ini kenapa di sini nanti juga kita ngebahasnya di satu pertemuan tersendiri ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemarin kan kita udah ngebahas ya, 3 tools jadi satu pertemuan. Nah, sebenarnya kalau di sini nanti, kalau misalnya kita masih ikut kurikulum yang ada sekarang di kurikulum D3, maka search engine ini belum ada, belum akan dipelajari di kurikulum D3 ya. Cuman kalau di kurikulum D4 nanti akan dipelajari. Jadi ada namanya search marketing gitu. Itu ada di semester agak akhir-akhir sih. Cuman artinya gini, artinya kita masih ngikut pada kurikulum yang kita pakai saat ini ya. Jadi memang masih kurikulum D3, jadi dengan asumsi bahwa nanti di semester depan tidak akan diajarkan lagi. Toh nanti kalau misalnya diajarkan lagi, nanti akan lebih spesifik ya. Di sini kita cuma lebih memang perkenalan aja ya terkait dengan search engine-nya. Walaupun perkenalan butuh satu pertemuan, nggak terlalu dalam, nggak sampai dengan keyword, nggak sampai dengan nanti ngerjakan worksheet-nya ya, karena di search engine marketing di SEO itu ada worksheet-nya sebenarnya yang perlu kita kerjain ya, perlu kita praktikin. Cuman kita nggak akan sampai sana. Sebagaimana digital marketing yang kita pelajari di sini memang sifatnya umum ya, jadi sifatnya masih basic, sifatnya umum, lebih perkenalan digital marketing secara umum aja. Nah, nanti harapannya yang secara spesifik akan dipelajari di mata kuliah lain yang emang lebih spesifik. Oke, itu mungkin terkait dengan intronya ya. Kemudian untuk presensi silakan segera presensi ya. Saya bukanya sampai jam 12. Cuman kalau misalnya sekarang memungkinkan langsung aja sekarang dilakuin presensinya. Oke, jadi ini adalah digital marketing tools atau toolbox kalau kata Henlan. Itu kan ada 7 ya yang udah kita ulas sedikit kemarin. Bagian-bagiannya apa aja? Ada email, ada website, kemudian ada online PR yang kemarin udah jadi tugas, ada search engine marketing, kemudian ada blogs, social networks, dan yang berikutnya adalah social media advertising. Gitu. Jadi di sini kita emang ngurutinnya dari email ini ya, email, website, online PR, dan search engine marketing. Kita baru sampai di search engine marketingnya. Oke, jadi ini cuma sekedar refreshment doang, biar pada inget ya, di marketing tools itu ada apa aja. Gitu. Oke, ntar search engine ya. Jadi kalau kita ngomong search engine, tentu ya kalau misalnya dari brand, itu kayak kita ngomong sesuatu yang udah generik banget gitu ya. Bahkan kalau kita misalnya ngobrol sama teman-teman, kita udah nggak ngomong lagi, cari materi ini dong misalnya di search engine gitu kan, nggak kayak gitu ya. Ngomongnya udah, dicari dong di Google gitu, googling ini dong gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi Google di sini udah menjadi brand yang top of mind ya buat search engine gitu. Jadi hampir semua orang pakai Google gitu. Nah kalau misalnya di kelas ini, kalau misalnya saya boleh tahu, ada nggak yang nggak biasa pakai Google, yang mungkin lebih cenderung pakai search engine yang lain? Jadi di sini juga bukan berarti bahwa Google satu-satunya ya, masih banyak search engine yang lain gitu. Misalnya kayak kalau dari Microsoft, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu? Bing. Oke, benar, Bing ya. Jadi kalau dari Microsoft itu Bing, namanya Bing. Jadi nggak tahu itu mungkin dari mana ya nama itu, Bing agak unik namanya. Cuman iya, dari Microsoft itu ada sendiri namanya Bing gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Peramban ya, bahasa Indonesia kan Peramban ya browser ya. Peramban bawaan dari Microsoft zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Cuman kalau zaman dulu kalau kita pakai apa namanya Internet Explorer nanti akan ditujukan ke Bing ya. Kalau sekarang kan udah pakai Edge ya. Saya bahkan hampir belum pernah nyobain pakai Edge untuk nyari-nyari. Oke. Iya. Kalau pakai Edge memang kalau bisa kita cek sedikit ya di sini ya buat teman-teman yang pakai Windows mungkin ya bakal punya Edge kan semuanya. Di sini bakal ada
Bahkan halaman utama saya dia pun belum di-set ini ya. Jadi langsung ke msn.com gitu. Nah, coba kalau misalnya kita cari sesuatu, itu misalnya kita nyari di sini ya. Itu nanti bakal, nah ini langsung ya di-direct-nya ke Bing. Jadi by default, itu kalau misalnya kita pakainya Ads, itu masuknya ke Bing ya. Cuman ini sebenarnya bisa disetting ya, harusnya bisa disetting. Jadi bisa disetting kita mau ngarahin pakai apa namanya, pakai mesin pencari yang mana, search engine yang mana, yang kita bakal kolaborasiin sama browsernya gitu. Jadi biasanya sih nggak harga mati ya, jadi masih bisa ada settingnya tambahan gitu. Cuman by default itu yang udah kepasang gitu. Kalau Microsoft ya Bing, kalau misalnya Google Chrome ya Google gitu. Jadi itu emang udah pasangannya biasanya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang pakai Mozilla Firefox, ada yang pakai Firefox di sini? Yang suka pakai Firefox mungkin? Ini kenapa lama banget loadingnya? Baru muncul. Nah, jadi ini ya. Ya ada yang pakai Firefox? Nggak ada? Ada, Pak. Ada ya. Oke, jadi kalau pakai Firefox kan Firefox itu setahu saya sampai dengan saya terakhir kali pakai Firefox itu kan nggak punya mesin pencari sendiri ya. Jadi dia nanti disettingin emang kita harus milih akhirnya ya. Jadi di Firefox kita pakai mesin pencari yang apa. Nah, itu sebenarnya ngasih gambaran ya buat kita semuanya bahwa mesin pencari search engine itu nggak sedikit ya, jumlahnya banyak. Apalagi kalau misalnya pakai browser dari Cina gitu ya, kayak apa namanya UC browser gitu ya, yang pernah ngetren gitu ya, saya pernah bilang. Nah, itu pakai search engine juga lain gitu ya. Jadi ada banyak search engine lain yang sebenarnya exist, cuman kita nggak familiar dengan hal tersebut karena memang ya Google yang udah terlanjur ngetren ya. Namanya di sini sebutin ya, by research dari net market share, juga dari Statista dan lain sebagainya, nyebutin di sini bahwa penggunaan Google ini udah lebih dari 80% dari desktop ya. Jadi dari desktop udah banyak banget yang pakai Google. Jadi sebenarnya nggak cuma dari desktop ya, sama yang kalau sekarang pun yang pakai mobile pun kan juga sama ya masuknya. Kalau yang pakai Android kemungkinan juga besar pakai Chrome ya untuk browsernya, kemungkinan juga Google aja. Nah, kalau yang pakai Apple mungkin bisa share dari Apple, baik itu mungkin MacBook atau mungkin iPhone gitu. Kalau misalnya pakai Safari, untuk search engine-nya pakai apa biasanya? Ada? iPhone? iPhone guy? Ada yang pakai iPhone di sini, siapa ya iPhone? Ada yang tahu temannya pakai iPhone? Oke, belum ada yang ngaku ya. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau misalnya sebuah search engine itu biasanya memang berkolaborasi sama browsernya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka dari pabrikan yang sama, dari Google sama Chrome gitu ya, ya kemungkinan mereka bakal jadi satu kayak itu, kayak package yang udah jadi apa namanya bundling gitu ya. Cuman hal tersebut masih bisa di beberapa browser itu kita ubah ya, kita sesuaiin. Oh enggak, kita nggak mau pakai Google gitu, kita mau pakai misalnya Bing tadi, itu juga bisa. Nah, kira-kira itu ya ngasih gambaran kita. Jadi Google is sekarang by far paling populer memang. Oke, jadi sekarang kita masuk ke search marketingnya ya. Jadi di search marketing, oke sebentar. Oke, benar. Jadi di search marketing atau ini sebenarnya juga sebutan lain ya dari search engine marketing. Cuman nanti ke depan kita akan mungkin lebih populer, lebih terbiasa menggunakan search marketing karena ya lebih apa ya? Lebih relevan dan lebih singkat sih gitu. Jadi kalau search engine-nya itu kan mesinnya untuk nyarinya ya. Jadi kan kita sebenarnya nggak perlu terlalu concern sama engine-nya. Yang penting sebenarnya ketika orang nyari sesuatu, itu orang dapetin apa? Itu kan yang namanya search. Jadi kalau search marketing sendiri, itu adalah the practice of improving an organization place in the search engine result gitu. Jadi harapannya ketika ada orang, customer, atau mungkin orang-orang di luar sana yang pengen ngerti tentang produk kita atau brand kita, ketika mereka nge-search tentang produk kita, atau tentang produk kategorinya misalnya, itu mereka bakal dapetin alamat kita
gitu ya. Jadi harapannya kayak gitu, seberapa optimum performa kita untuk bisa tampil di halaman-halaman awal atau mungkin bahkan di baris-baris awal ketika di search oleh pengguna ya. Kemudian di sini search engine decide which page to rank higher on the page based on a mathematical formula or algorithm gitu. Jadi sebagaimana algoritma-algoritma yang lain yang kita sebenarnya nggak punya gambaran yang benar-benar jelas ya. Kita kan nggak pernah dijelasin nih sama Google. Algoritma kami itu kayak gini loh, gitu kan nggak pernah dijelasin kayak gitu. Sama misalnya kayak di Instagram, kayak di TikTok gitu kan. Para pengguna akhirnya bisa ngerti algoritma tersebut mungkin ya. Oh kalau misalnya pengen buat trending konten, ya berarti kita harus buat trending konten yang kayak gini. Oh berarti hashtagnya juga kayak gini. Kemungkinan konten-kontennya bakal nyasar konsumen-konsumen atau viewer-viewer audience yang kayak gini. Nah itu kan dari best practice ya. Jadi itu nggak dari penjelasan dari provider kan. Instagram nggak jelasin, TikTok nggak jelasin bahwa kalau misalnya pengen buat konten yang bisa hype gitu ya. Kayak gini misalnya karena algoritma kami kayak gini. Enggak. Itu nggak ada penjelasan, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya algoritma ini juga bakal berubah-ubah nyesuaiin dari kondisi di pasar juga gitu ya. Karena gimana pun yang punya mesin pencari ini, search engine ini kan juga bisnis gitu ya. Jadi mereka juga ngebisnisin search engine tersebut gitu. Jadi si Google ini kan nggak cuman akhirnya sekarang nggak cuman sekedar nyediain data di search engine dan orang bisa pakai dengan gratis semuanya tanpa iklan kan enggak. Sekarang udah ada iklan gitu ya. Nah, artinya kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut juga bakal jadi concern kan buat di algoritmanya gitu ya. Gimana caranya memunculin konten-konten yang mungkin punya afiliasi dengan brand mereka yang mungkin bisa ngedongkrak juga keuntungannya mereka dan lain sebagainya. Jadi yang namanya algoritma ini pasti misterius ya, pasti misterius. Dan kalaupun mungkin ada yang share-share, oh karena algoritma kan kayak gini, kayak gini, kayak gini, itu kan memang dari tadi ya, dari best practice. Jadi bukan dari informasi yang benar-benar valid dari sebuah provider gitu. Nah, jadi itu tadi ada ada formulanya ketika sebuah hasil pencarian itu akhirnya tampil gitu. Nah, di sini contoh nih yang saya contohin di sini ya. Yang pertama adalah dari halaman ini ya, dari halaman Google, halaman hasil pencarian ini itu kita akan sering sebut nanti ke depannya sebagai SERP ya, atau Search Engine Result Page. Jadi ini adalah halaman hasil pencariannya. Jadi kalau kita nyari, kita ngenter gitu ya, entah kita ngenter di address bar-nya atau di search bar-nya di Google, address bar yang di atas ini ya di browsernya langsung, atau di search bar-nya di sini. Ketika kita klik cari di sini, maka nanti akan muncul hasil ini. Nah, di sini tunjukin ya sama Google ya, about 71.600.000 results gitu ya, banyak banget resultnya. Yang dia dapetin dalam waktu setengah detik gitu ya, 0,52 seconds. Nah, kalau dari pencarian saya yang saya lakuin di sini, misalnya saya nyari cara cepat kaya gitu ya, yang muncul kayak gini. 12 cara cepat kaya, yuk coba Orami. Orami.co.id ini muncul sebagai hasil yang pertama. Yang kedua juga jadi orang kaya bukan mustahil asal pakai cara ini gitu ya. Yang ini dari money.kompas.com. Nah, kita bisa lihat ya dari dua ini kan, dua sendiri ini adalah hasil pencarian yang secara organik ya. Secara organik. Jadi di sini kita nggak ngelihat di sini ada ad. Jadi di sini si Orami ini bisa ada pada posisi pertama bukan karena ad gitu ya. Tapi karena apa? Ya karena algoritma tertentu ya yang ada di Google-nya. Nah, sama nih kalau kita bisa analisis tipis-tipis gitu ya dari konten yang ada di sini dari orami.co.id ini. Kira-kira kenapa dari orami.co.id ini kalau misalnya kita bandingin sama money.kompas.com doang deh, itu dia posisinya lebih atas daripada yang di kompas.com ya. Kenapa Orami lebih atas daripada money.kompas.com? Kira-kira ada yang bisa bantu menjawab nggak? Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan kalau dari popularitas, ya silakan ada yang masuk dulu. Halo Pak, kalau menurut saya itu gara-gara jumlah kliknya Pak. Oke. Kelihatan nggak di sini kalau dari jumlah kliknya? Rama, kelihatan nggak kalau misalnya jumlah kliknya kalau dari sini, kalau dari informasi dari sini kelihatan nggak?
Enggak sih Pak, kalau dari sini nggak kelihatan. Cuman emang kalau menurut saya itu gara-gara emang gimana ya, jumlah pencarian terbanyak, terus yang pertama kali diklik itu nanti otomatis kalau organik itu nanti dia bakal naik ke atas Pak. Kalau Google. Oke. Yap, menarik menarik. Thank you Rama. Ya, jadi kalau dari Rama tadi jumlah kliknya ya. Jadi di background di layar yang tidak bisa kita lihat ya, atau di algoritmanya tadi itu, ketika misalnya ada sebuah konten yang memang konten tersebut paling banyak dikunjungi, paling sering banget dikunjungi, maka konten tersebut bisa jadi naik gitu ya, bisa jadi diposisikan oleh Google nomor satu. Oke, itu yang pertama mungkin. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Oops. Saya mau nambahin lagi dong Pak. Oke, boleh. Kalau setahu saya itu di website itu ada yang namanya arus itu loh Pak. Arus arus traffic traffic dari websitenya itu. Dan itu tergantung hosting dan lain sebagainya juga kan Pak. Nah itu eh, ada gitu loh sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu tuh organik nggak organik juga sih Pak menurut saya, soalnya kan emang dari hosternya itu mereka nawarin traffic berapa juga ada gitu Pak, dari website-website yang ya sengaja yang mereka punya nama .com, .co.id kayak gitu-gitu. Banyak setahu saya itu emang ada jumlah traffic apa ya, patokan minimalnya setiap pas pas kita mulai hosting. Oke. Oke, jadi dari traffic juga ya, selain dari kliknya, berarti kalau kliknya itu kan lebih kita ngebahas dari link yang ada di sini, kliknya. Kalau traffic itu udah masuk ke websitenya berarti ya. Gitu ya, Rama ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Ada nggak? Ada? Belum ada. Oke. Jadi di sini saya bisa tampilin ya. Kalian juga bisa cari sebenarnya di Google ya. Eh, apa namanya alamat yang bisa kalian cari kalau di Google itu saya share di chat. Oops. Jadi di sini, ini saya tunjukin di sini aja. Jadi dia sebenarnya ngejelasin ya, ngejelasin how search algorithm work gitu. Cuman di sini cuman secara umum doang gitu ya. Jadi nggak ada dong apa namanya yang benar-benar paling akurat. Jadi langkah-langkahnya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, faktor-faktor tadi yang akhirnya jadi pertimbangan ya, kenapa sebuah konten itu ada di atas, ada di bawah, dan segala macam, ternyata kalau menurut Google-nya sendiri di sini adalah perpaduan dari beberapa faktor gitu. Jadi beberapa faktor di sini apa aja? Jadi beberapa faktor ada di sini ya. Meaning of your query, kemudian relevance of web page, quality of content, usability of web page, contact and settings. Kita nggak akan ngebahas satu-satu di sini terkait dengan faktor-faktor yang ada di sini. Cuman secara umum kayak tadi misalnya. Jadi query itu kan pencarian ya. Jadi di sini ada satu kata namanya query ya. Jadi query itu adalah pencarian. Jadi pencarian itu proses pencariannya maksudnya. Query ini istilah nanti yang akan sering dipakai baik di search engine ya gitu ya, nanti juga ke depan nanti terkait dengan database ya. Kalau nanti belajar tentang database, nah nanti akan belajar query-query gitu ya. Yang sering mungkin query dari SQL dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama gitu ya. Jadi meaning of your query itu jadi penting gitu. Nah, nanti akan lebih lanjut kita akan ngebahas terkait sebenarnya terkait relevansi ya. Jadi ini relevan sama apanya sih gitu. Nah, kalau kita bisa lihat sejenak tadi ya di sini, kalau misalnya dari query-nya ya, dari apa yang saya cari gitu kan, dari kata kunci yang saya cari, cara cepat kaya di sini, yang muncul cara cepat kaya gitu ya. Jadi kalau yang bawah bisa jadi nggak muncul di awal karena memang saya nggak nyari kata-kata yang tepat dengan yang ada di kompas.com. Jadi di sini kata-katanya jadi orang kayanya ada, bukan mustahil asal pakai cara ini. Caranya ada gitu ya. Jadi di sini cuman ada dua kata bahkan yang nyambung ya. Kaya, kemudian cara. Cepatnya nggak ada di sini. Kemudian susunan katanya juga sudah berbeda, tapi di sini masih di-tag oleh Google itu sebagai konten yang relevan gitu. Iya benar sih relevan ya, cuman memang bukan exactly seperti yang kita cari yang ada di sini.
Nah, itu adalah relevansi ya. Jadi emang nanti Google juga akan ngurutin berdasarkan itunya gitu. Nah, mungkin itu nggak selalu tampak di judul. Jadi nanti kalian bakal ngerti bahwa misalnya cara cepat kaya, nanti kalian bisa nyoba-nyoba dengan search query yang lain ya. Jadi kalau misalnya saya ini kan cara cepat kaya, bisa misalnya pakai nanti cara-cara yang lain. Pakai query yang lain maksudnya. Itu bisa jadi yang muncul di atas-atas itu nggak seperti letterluck seperti yang kita cari gitu ya. Karena ada beberapa faktor yang lain gitu. Karena ada beberapa faktor yang ada di kanannya sini gitu ya. Atau bisa jadi sebenarnya oleh ini ya, oleh websitenya konten tersebut di tag-nya sebagai cara cepat kaya. Jadi sama kayak misalnya kita ngebuat konten di YouTube misalnya ya, itu kan ada judul. Tapi kan selain judul ada di situ hashtag juga ya, di bawah ada hashtag. Cuman kalau di YouTube itu udah di warning ya sama YouTube-nya sendiri bahwa hashtag itu nggak ngebantu banyak gitu ya. Jadi hashtag-nya walaupun dikasih hashtag macam-macam itu nggak ngebantu banyak karena emang pencarian di YouTube biasanya nggak based on hashtag. Nah, mungkin di sosial media tertentu juga sama gitu ya. Akhirnya yang lebih powerful itu adalah hashtag-nya mungkin gitu ya, bukan caption-nya. Jadi makanya hal yang kayak gitu ya, konten itu nanti akan dipelajari di konten marketing ya. Itu nggak sekedar copywriting itu penting ketika di judul doang gitu. Judulnya penting, kontennya isinya juga penting. Kemudian ada tag-tag tadi yang juga penting. Nah, makanya di sini ada quality of content juga ya. Quality of content ini adalah jadi faktor penting. Kenapa? Karena ini yang tadi kalau bisa kita hubungkan dengan yang disampaikan oleh Rama ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong terkait dengan traffic gitu. Jadi seberapa orang banyak di situ ya, seberapa banyak orang akhirnya berkunjung ke website tersebut. Dan nggak hanya berkunjung ya, seberapa lama orang tersebut itu stay, dan berapa banyak misalnya halaman yang dikunjungi dalam sebuah website. Itu jadi penting juga gitu. Nah, jadi traffic semakin gede trafficnya, semakin kualitasnya itu semakin bagus, maka trafficnya juga bisa semakin tinggi gitu ya. Dan Google buat memastikan bahwa search-nya ini bisa diandalin, ya maka yang trafficnya oke-oke tadi dia taruh di atas dong, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dipakai di bawah, orang kan jadi nggak percaya nanti sama Google ya. Kok saya diarahinnya ke akun-akun yang abal-abal gini sih gitu ya, akun-akun nggak jelas cuman karena cocok doang judulnya tapi sebenarnya isinya jelek gitu ya. Nah, harapannya kan nggak kayak gitu ya. Harapannya orang percaya nih sama Google. Oke, Google ngasih aku suggestion yang nomor 1, 2, 3 itu yang paling oke gitu ya. Yang paling oke, yang trafficnya oke. Artinya juga secara kualitas konten lebih oke. Jadi kita juga sebagai konsumen ya, sebagai pengguna, akhirnya juga punya persepsi kan bahwa yang muncul di awal-awal di SERP ini ya, Search Engine Result Page ini tadi, itu adalah konten-konten yang lebih oke daripada yang konten-konten yang belakang-belakang gitu ya. Belakang-belakang biasanya udah rada-rada ngaco ya. Kalau misalnya kita next gitu sampai misalnya halaman ke-7, 10 gitu udah agak ngaco biasanya kan. Udah agak berantakan lah, udah bukan yang kita cari banget. Jadi itu kira-kira ya. Sampai dengan kemudian konteks and settings ini juga jadi penting gitu. Kayak gini contohnya. Misalnya saya yang nge-search tentang UNS ya di di Google saya, cuman ngetiknya saya cuman UNS enter gitu doang. Nanti yang muncul apa? Yang muncul adalah UNS Universitas 11 Maret ya. Cuman kalau misalnya UNS itu yang nge-search adalah siapa ya, misalnya Ronaldo di sana ya, misalnya lagi di Inggris Ronaldonya di Manchester, dia ngeklik UNS gitu ya. Nah, kemungkinan yang muncul bakal berbeda. Kemungkinan UNS yang lebih relevan dengan konteksnya di Inggris kemungkinan, atau berhubungan dengan bola karena Google udah ngenalin konteksnya si Ronaldo ini pasti tentang bola gitu ya. Itu kalau si Ronaldo pakai Google juga sih ya. Saya kurang tahu. Jadi konteks and setting ini jadi penting juga gitu. Jadi makanya di sini kalau misalnya kita nyari pakai bahasa kalau kita menggunakan Google ya, kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia ya, kalau kata-katanya lengkap kayak misalnya kayak gini, cara cepat kaya ya, kemungkinan besar akan muncul konten-konten bahasa Indonesia gitu. Kalaupun kita cuma pakai satu kata gitu ya, yang kata itu lebih diasosiasikan dengan bahasa Indonesia, maka Google juga nunjukin resultnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Cuman nggak jarang pula kita dapetin hasil yang emang nggak sesuai ya. Karena tadi itu konteks, mungkin itu konteks yang asing buat kita, konteks yang belum pernah kita cari sebelumnya, sehingga Google nggak ngerti konteksnya kita kayak gimana. Oh ya udah sih, kita kasih yang paling rankingnya paling oke mungkin sedunia gitu ya, secara global. Udah ini gitu ya. Nah bisa jadi nggak pas. Itu ya karenanya memang kadang kalau misalnya
kita nge-search itu nggak semuanya udah langsung dapat di search yang dari Google ini kan. Ada mungkin yang kita mungkin butuh ngelihat halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya gitu ya. Dan akan ada titik juga di mana kita akan berhenti ketika ngelihat next gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri di sini, kalau misalnya nge-search kayak gitu ya, halaman 1, 2, 3, dan seterusnya, kira-kira nih, kalau misalnya belum nemu sampai halaman ketiga, let's say, apa yang dilakukan? Tetap klik next atau lakuin hal yang lain? Lagi nyari referensi tugas misalnya tentang gimana cara improve website search engine optimization gitu misalnya. Terus kalian belum dapat nih sampai halaman ketiga, yang dilakuin apa? Ada yang share? Nyari ulang, Pak. Katanya beda. Oke, keyword baru ya. Iya. Oke, yang lain ada lagi? Oke, belum ada ya. Ya, jadi mungkin yang saya juga cenderung yakin dari yang lain juga akan lakuin adalah kita pakai keywordnya keyword yang baru gitu ya. Oh, bisa jadi kita ngerasa bahwa keyword kita yang kurang pas gitu ya. Kita nyari dengan keyword lain yang lebih pas gitu. Makanya yang namanya keyword itu jadi penting. Nah, itu akan kita pelajari nanti di halaman berikutnya. Oke, kita lewat yang SERP ini tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke search engine optimization ya. Nah, ada dua istilah sebenarnya kalau kita pelajarin yang ada di search engine ini tadi, di search marketing. Ada search engine optimization atau SEO ya. Ada yang namanya search engine marketing. Kecenderungannya, kedua hal tersebut, itu kalau misalnya di luar bisa jadi kebolak-balik ya. Bisa jadi kita ngomongnya juga kebolak-balik, ada orang yang juga ngomongnya kebolak-balik. Cuman dalam konteks ini, kita akan bedain kedua hal tersebut. Jadi kalau SEO itu namanya juga optimization ya. Optimization itu gimana caranya buat performanya buat optimum gitu. Nah, buat optimum di sini yang dimaksud adalah apa yang dilakukan nanti itu adalah hal-hal yang organik gitu. Jadi bukan nggak pakai duit gitu ya. Jadi di sini nggak boleh pakai duit. Jadi di sini hal yang dilakukan harus organik. Artinya organik tadi ya, kita pokoknya nggak bayar gitu. Jadi gimana caranya ngoptimumin dari performa pencarian website kita. Ini ya, the practice of improving an organization place in the SERPs using organic or free methods ya. Jadi organic atau free method. Jadi itu disebutnya sebagai SEO, usually abbreviated to SEO. This can be achieved by what's called on-page SEO and off-page SEO. Jadi yang namanya SEO itu ada dua macam ya. Kalau misalnya kita bagi itu ada dua macam. Jadi ada yang on-page dan ada yang off-page gitu. Kalau on-page ya sesuai dengan namanya on di halaman tersebut gitu. Jadi SEO-nya, optimisasinya itu ada di halaman tersebut, ada di halaman website itu sendiri gitu ya, nggak ada di luar. Nah, sedangkan kalau misalnya off page itu optimisasinya lebih dari konten-konten yang ada di luar atau platform-platform lain yang untuk mendukung SEO dari sebuah website tadi. Nah, contohnya apa kalau di sini? Nah, kalau di sini mungkin ada beberapa hal yang kita nggak akan dalamin di mata kuliah ini ya. Nanti akan ada di mata kuliah yang lebih spesifik di search marketing. Cuman di sini mungkin yang bisa ditunjukin adalah terkait yang pertama adalah sitemap. Ada yang pernah ngerti nggak tentang sitemap di sebuah website gitu? Atau ada kata-kata sitemap? Kenapa di situ ada sitemap? Gitu. Ada yang pernah tahu? Oke, kalau belum tahu, coba ya saya cariin. Oke. Belum dapat yang ini. Nah, sitemap sebenarnya as simple as this content ya. Jadi cuman kayak gini doang sebenarnya sitemap gitu ya. Nah, sitemap ini apa sih sebenarnya? Sitemap ini gambarin map ya, gambarin mapping, nge-mapping
kontennya dia itu secara apa ya kayak diagram lah ya, dibagi-bagi gitu. Oh, di halamannya Nike Vision di sini ya. Nike Vision itu ada apa aja sih? Oh, ada featured collection, ada sunglasses, ada optical, ada tools, ada account, social, dan help gitu. Yang biasanya ini ada di bagian bagian menu ya. Jadi di bagian menu. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini kan nggak kelihatan ya, sitemap-nya tadi kan beda dengan yang di sini. Nah, kalau yang di sini kita ngelihat hal tersebut sebagai sebuah menu. Nah, di sini kan ada produk, featured, sunglasses, optical gitu ya. Featured, sunglasses, optical. Kemudian di sini juga yang di bagian bawah-bawah mungkin kita juga bisa ngerti gitu ya. Ada berbagai macam get help, find a store, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sitemap ya, yang sebenarnya ngasih gambaran konten yang ada di website kita itu apa aja sih gitu. Jadi kalau misalnya Nike Vision itu konten yang ada di dalamnya itu halamannya ada halaman apa aja. Nah, itulah kenapa sitemap jadi penting ya. Sitemap jadi penting. Kenapa jadi penting? Karena bisa jadi kalau misalnya kita nggak nyantumin sitemap tersebut, bisa jadi kita dikenalnya hanya sebagai sebuah link ya. Kalau di SEO-nya ya. Contohnya kayak gini. Nah, kalau dari link, ini kan cuma dikenali sebagai ini terlalu kecil mungkin di kalian ya. Cuma Nike Vision, terus sunglasses, new gitu. Cuman gitu doang. Gitu. Padahal kan itu ada di bagian halamannya dari sebuah website gitu ya. Jadi harapannya dengan memunculkan sitemap ini, itu jadi kelihatan bagian-bagian dari websitenya sehingga lebih mudah dicari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin yang di sini akan kita cek nanti ya terkait dengan meta text gitu. Atau yang kita sebut biasanya dengan teks doang ya, atau meta untuk title gitu juga bisa. Jadi sebenarnya setiap website itu nanti akan punya, kalau website mungkin kalau yang udah pernah buat ya di sini, itu kan websitenya sendiri udah ada namanya ya, websitenya sendiri ada namanya. Nah, tapi penjelasan dari nama tersebut itu kan belum ada gitu. Jadi penjelasan dari website itu website tentang apa sih gitu. Itu kan belum ada, bisa jadi. Bisa jadi itu nggak ada di konten juga gitu ya. Bisa jadi itu juga nggak ada di konten. Jadi misalnya kayak gini, websitenya si siapa ya? Andrian deh. Andrian punya website gitu ya. Misalnya bintang gitar solo gitu, .id misalnya. Nah, itu kan nama domainnya dia ya, bintanggitarSolo.id. Sedangkan mungkin dari kontennya di situ juga si Andrian langsung bukan ngebahas ya, langsung cuma nunjukin foto-foto doang gitu ya. Mungkin narasinya nggak banyak dan segala macam. Nah, orang untuk bisa nyampe ke kontennya si Andrian itu kira-kira apa nih yang menghubungkan. Nah, berarti kan dari website sendiri harus ngedeskripsiin di dalam itu ada apa aja. Selain tadi ya kalau dari sitemap. Cuman sitemap saya kira bukan yang cukup cukup impactful ya kalau di konteksnya si bintang sih. Nah, dari meta itu tadi yang harus diisi gitu. Jadi meta description ya terkait dengan website, bahwa website ini menyediain apa-apa. Kalau misalnya harapannya nanti audiensnya juga nge-search-nya pakai bahasa Indonesia, maka dari Andrian juga harus ngisi datanya description-nya tadi dengan bahasa Indonesia gitu ya. Bintang gitar solo adalah apa, beralamat di mana dan segala macam gitu ya. Jadi bukan lebih ke deskripsi produknya sebenarnya, cuman ke deskripsi websitenya itu tentang konten apa. Nah, itu nanti yang akan kita cek ya. Kemudian terkait dengan off page. Off page itu kalau tadi on page itu berarti yang ada di websitenya. Berarti kita utak-atik yang ada di dalam website tersebut. Nah, kalau off page itu yang ada di luar. Yang ada di luar contohnya apa aja gitu ya. Ada RSS feeds. Ada yang tahu RSS feeds? Sekarang udah jarang kayaknya memang. Tapi beberapa waktu yang lalu, tahun ding ya, bukan waktu. Beberapa waktu yang lalu pernah ngetrend sih ya, logonya RSS feed itu kayak gini. Ini logonya ya. Jadi logonya kayak gitu. RSS feed ini adalah metode buat sharing ya. Jadi metode buat sharing yang kalau sekarang sih udah cenderung gampang ya, sharing ya udah kebantu banget sama device yang sekarang. Kita mau sharing-sharing segala macam itu gampang. Cuman kalau dulu belum ya, emang dari dulu itu kalau misalnya di sebuah website itu ada RSS feed yang di situ ada ngebantu untuk konten kita bisa dikirimkan ke
ke email gitu ya. Jadi misalnya kita mau berlangganan nih, berlangganan dari kontennya, misalnya tadi ya dari Bintang Gitar Solo itu ada konten update nih, update misalnya dia produk baru, dia lagi ngerjain project ini dan segala macam gitu ya. Si Bintang, si Andrian di situ ngisi kontennya mungkin tiap minggu gitu. Nah, untuk konten tersebut itu bisa dibaca gitu ya. Si Andrian juga menggunakan RSS feed ya. Yang orang-orang yang udah berlangganan itu langsung terima beritanya. Baik berita secara lengkap ataupun mungkin Andrian cuma ngasih teasernya doang, masih paragraf pertama doang gitu ya. Untuk baca lebih lanjut langsung klik di link yang nanti akan menuju ke websitenya. Itu juga bisa. Nah itu kan ada di luar ya, udah ada di luarnya website gitu. Setting RSS feed-nya ada di website, cuman linknya ketika dikasihkan itu kan udah ada di luarnya website, linknya udah ada di bentuk email. Nah jadi kayak gitu ya, jadi mungkin sekarang udah nggak gitu populer mungkin, tapi yang mungkin kita sering temui adalah konten-konten yang emang dari push email marketing ya. Sedikit beda bahasannya, ketika di email marketing emang ngirimin konten untuk ngeklik ada call to action-nya, ada tombol-tombolnya di situ, kemudian ada pilihan juga di bawah ada ada unsubscribe-nya gitu ya. Cenderung seperti itu, cuman dikoneksikan dengan konten yang ada di website. Kemudian sosial media, tentu di sini sosial media jadi off page juga ya, karena di sosial media juga bisa ngedrive ke sebuah website. Kita bisa sering cek mungkin ya, kalau misalnya dari saya sih mungkin yang lebih relate yang ada di Instagram gitu ya. Banyak produk yang mungkin ketika mereka share story dan segala macam ya tentang produk baru mereka dan lain sebagainya, ketika kita swipe-nya langsung ke websitenya mereka gitu ya. Jadi emang langsung menuju ke websitenya mereka, linknya udah di set seperti itu gitu. Jadi misalnya ada produk training gitu ya, misalnya training digital marketing gitu, kita swipe langsung nanti menuju ke alamat trainingnya untuk daftar gitu ya, untuk registrasi dan untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya, untuk sign up lah gitu. Jadi itu ada di sosial media. Itu pun juga kita bisa pasangnya nggak cuma di link yang seperti tadi ya, tapi juga yang misalnya ada di kontennya itu sendiri. Walaupun mungkin kalau di Instagram nggak clickable ya, karena kalau misalnya kita nulis caption dengan alamat website kita mungkin sepemahaman saya nggak bisa diklik ya. Nah makanya kita cenderungnya naruh link-link tersebut di bio gitu. Jadi biasanya link-linknya ada di bio, bahkan sampai ada Linktree gitu ya, dan service-service yang sejenis yang ngasih fasilitas sebenarnya ya, kalau di bio kan terbatas gitu ya untuk ngasih linknya. Makanya ketika diklik di bio nanti muncul ke Linktree, kemudian dari Linktree nanti kita bisa ngeklik lebih banyak yang lainnya. Kemudian ada blog juga ya, ada blog, kemudian ada forum dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian nih, kalau misalnya sempat ya pernah ada di forum tanya jawab, misalnya kayak Quora, ada yang pernah pakai Quora di sini? Yang sering nyari jawaban-jawaban dari Quora? Saya, Pak. Oke, dari Quora itu biasanya nih kalau ada pertanyaan tentang sebuah produk ya, yang jawab itu adalah orang dari produk tersebut. Pernah nggak nemuin kejadian kayak gitu? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Nah, itulah makanya apa sih kelebihan ini dibanding ini, misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Tapi yang jawab ternyata ada orang dari produk tersebut gitu ya. Misalnya apa ya? Kalau dari produknya mungkin sebuah service tertentu gitu ya. Apa sih kalau misalnya asuransi A dibandingkan asuransi B gitu ya. Tiba-tiba ada orang dari asuransi A nih yang emang bertugas di situ ya. Tugasnya dia emang di bagian konten untuk di off page SEO tadi. Jadi dia langsung nulis di situ tentang kelebihannya A itu kayak gini, B kayak gini, dan segala macam. Jadi kalau misalnya lebih jauh pengen ngerti tentang asuransi A, nanti juga bisa langsung di link ini segala macam. Nah itu link yang ngebawa akhirnya ke konten utama ya, ke websitenya ya. Dan itu bukan karena orangnya aktif ya, bukan karena orang tersebut kebetulan aktif. Wah, pegawai tersebut aktif ya ternyata ya di Quora ya. Enggak, tapi emang pegawai tersebut ya emang tugasnya kayak gitu. Jadi nyari-nyari konten di blog atau di forum gitu ya, yang tujuannya nanti emang ngarahin untuk ke websitenya mereka gitu. Jadi itu adalah cara-cara yang dipakai untuk naruh link ya. Jadi selain di media sosial, kemudian di blog atau forum dan lain sebagainya. Karena kalau di forum tadi juga semakin forum tadi populer ya, forumnya happening, bahasanya itu dicari banyak orang, ya maka kemungkinan link tersebut untuk didapatkan kan lebih tinggi. Cuman kalau di Quora kan ada
ranking juga ya. Jadi kan kita bisa ngerating jawaban orang gitu kan. Jadi jawaban yang paling oke biasanya ada di atas, dan kemungkinan memang jarang ya kalau jawaban yang dari produknya sendiri itu ada di paling atas karena orang ngelihat bahwa wah, ini promosi kan gitu. Jadi mungkin dari sisi ya orang mungkin ngerasa bahwa informasinya kurang berimbang gitu ya, bisa jadi gitu. Berbeda kalau misalnya yang ngomong benar-benar entah itu dari pakar gitu ya. Kadang kan ada tiba-tiba dari profesor siapa ngomong lah ya, ada mungkin pakar apa atau mungkin dari pengguna dari produk tersebut yang udah berapa lama gitu ya, cerita dan segala macam. Nah itu kira-kira ya off page SEO-nya ya. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau diskusiin atau tanyain, silakan. Oke, kalau belum kita lanjut dulu. Di sini tadi on page SEO ini tadi udah saya jelasin sih ya. Tadi kelewatan jelasinnya. Cuman ini saya ulas sedikit aja di sini. Mungkin on page SEO concerns the content on the web page, the speed of delivery, and the accessibility of the web page gitu ya. Jadi emang lebih mentingin konten yang ada di web page-nya gitu. Jadi bukan yang di luar itu. Jadi makanya kadang di SEO juga ada dibagi ya tugasnya ya, kalau orangnya banyak sih, kalau orangnya banyak. Cuman kalau orangnya nggak banyak ya yang ngerjain search engine semuanya orangnya jadi satu gitu ya. Kalau misalnya di organisasi yang besar maka emang dipisah ya. Apalagi kalau misalnya websitenya itu adalah website yang update-nya kenceng. Nah maka on page SEO ini jadi penting banget gitu. Nah makanya di sini kita juga ngomong lagi tentang konten gitu ya. Di off page SEO kita juga ngomongin tentang konten. Bedanya adalah kalau ini konten yang di dalam web itu sendiri, kalau yang di off page ya konten yang ada di luar gitu. Nah, endingnya sebenarnya kenapa ya kalau misalnya kayak dari kemarin kita ngomongnya akhirnya konten gitu ya. Karena emang konten akhirnya jadi kunci ya. Konten akhirnya jadi kunci. Sama sih sebenarnya ketika kita nge-create sebuah konten di media sosial, ya yang penting kontennya gitu ya. Orang nyari itu kontennya. Jadi konten yang lebih oke itu bakal bisa lebih perform daripada tadi sekedar konten biasa tapi search engine optimization-nya dipol-polin gitu ya. Nah, makanya konten harus jadi backbone juga. Makanya kalau kita di D4 nanti konten ini bakal secara khusus juga dipelajari di 2 semester ya. Jadi ada konten marketing 1, ada konten marketing 2. Yang lebih gimana caranya ngebuat kontennya. Baik itu dari copywriting, baik itu dari visual image ya, atau mungkin dari motion video gitu kan, dari hal kayak gitu, animation dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari konten. Yang itu nanti belakang-belakang. Yang penting kita di sini ngerti dulu bahwa konten itu sepenting itu ya. Konten itu jadi hal yang penting gitu. Kalau kontennya oke, maka kemudian juga SEO-nya juga optimal, kita bisa ngoptimalin hal tersebut, bisa nyambungin nih. Kontennya udah oke, kita buat judulnya juga oke, kemudian kita buat meta description-nya udah sesuai dan segala macam, maka orang untuk nemuin konten kita di search engine itu akan lebih mudah gitu ya. Makanya di sini web content comprises many different items such as words, image, video, headings ya. Headings tadi kayak judulnya itu tadi, as well as text and data gitu. Jadi tag ya kayak kalau misalnya di media sosial itu adalah hashtag ya. Jadi yang kita makanya kan sering pakai hashtag kalau misalnya, apalagi kalau misalnya buat konten buat jualan gitu ya, itu pasti hashtagnya ada beberapa gitu kan. Kita harapannya ketika orang nge-search sebuah hashtag tertentu, mereka bakal dapetin konten kita juga, atau kita bakal keikut nih sama konten-konten yang relevan ya. Kemudian ini tentang teks ya. Text are indicators of content importance and can incorporate searchable words gitu. Jadi untuk ngebuat teks gitu, kita kan sering kali kalau misalnya dari yang paling basic ya, misalnya yang paling basic, kita pengen ngerti tag apa yang paling populer, kan ya udah sih kalau misalnya di Instagram ya udah langsung ketik aja coba tagnya kita misalnya jualan bumbu dapur gitu ya, misalnya hashtag bumbu gitu. Nah nanti kan udah ada opsinya misalnya bumbu dapur gitu, bumbu dapur berapa gitu ya, bumbu alami, bumbu dapur Solo gitu ya, itu nama restoran bukan sih, terus atau bumbu apalah macam-macam. Jadi kan di situ ada pilihannya berapa opsi ya, jadi di situ ada beberapa post juga yang menggunakan hashtag tersebut. At least di situ jadi referensi untuk ngerti seberapa populer teks tersebut. Cuman di luar itu ada yang kita bakal lebih butuh usaha ya memang menggunakan beberapa service di web-web lain ya untuk nemuin tag-tag yang populer gitu. Caranya ya
ada banyak ya websitenya, kalian bisa cari popular text finder dan segala macam, mungkin di googling gitu ya, nanti akan ada banyak yang muncul gitu. Dan beberapa emang berbayar ya, beberapa emang berbayar untuk ngasih informasi yang lebih detail terkait dengan hashtag-hashtag tersebut. Gitu. Nah, bagian tag ini nanti dipelajarinya di SEO ya. Jadi di SEO. Jadi teks ini sebenarnya juga bagian dari konten, tapi lebih spesifik nanti akan ada di search engine marketing ketika dipelajari di semester belakangan nanti di D4 gitu ya. Kemudian di sini SEO data text includes meta descriptions ya. Meta description di sini ya tadi yang saya jelasin gitu ya. Ini ada di dalam di bawah permukaan ya, nggak kelihatan sama sekali oleh pengguna. Jadi itu ada di bawah permukaan dari websitenya sendiri, tapi tetap harus kita tambahkan. Kemudian meta text and on page headings gitu. On page heading ya judul-judul di setiap page-nya ya. Jadi kayak misalnya page-nya apa, judulnya apa gitu. Kayak misalnya tadi produk gitu ya, ya berarti judulnya produk. Kemudian ketika kita ngomong misalnya pricing ya judulnya pricing gitu ya. Sehingga kalau misalnya orang nyari nih, kayak misalnya mau langganan Spotify misalnya ya, langsung kan biasanya kita nyarinya Spotify pricing gitu ya. Langsung nanti keluar, atau Spotify plan gitu. Langsung nanti ketika kita enter, di situ muncul hasilnya yang langsung direct ke Spotify, dan mungkin di bawahnya ada link yang lebih spesifik lagi, ada ke pricing. Atau mungkin ya linknya yang langsung sangat-sangat spesifik ya. Spotify apa namanya garis miring pricing gitu. Bisa jadi kayak gitu hasil pencariannya. Nah, itu yang bisa ngebantu untuk orang bisa lebih cepat nyari ya. Jadi nggak diarahkan ke halaman utama doang gitu ya. Misalnya kita Spotify pricing gitu ya. Ternyata yang muncul di pencariannya cuma spotify.com doang. Kita harus masuk ke spotify.com. Nanti di spotify.com kita nyari nih, kira-kira pricing itu di mana gitu. Jadi harapannya nggak kayak gitu ya. Sekarang juga memang karena Google-nya udah lebih pinter gitu kan. Kalau kita ngomong pricing atau plan itu kan sering dipakai bersamaan. Nah, Google juga udah ngenalin hal tersebut. Kalau kita nyarinya pricing, padahal sebenarnya tertulis di websitenya adalah plan, maka di situ juga Google bisa nunjukinnya sebagai plan gitu ya. Jadi walaupun nggak akurat banget yang kita cari, tapi dari hasil pencarian itu sudah bisa jurusin ke situ. Itu kira-kira ya tentang meta description. Kemudian, nah ini cuma sekedar ngasih gambaran ya, bahwa ini ada di halaman di HTML code-nya ya. Artinya ini ada di codingnya dari halaman website. Kita nggak akan belajar HTML ya. Kita nggak akan belajar HTML karena yang nggak terlalu signifikan buat kita gitu ya. Codingnya maksudnya. Kita nggak akan belajar codingnya. Cuman sekedar tahu aja bahwa yang namanya tadi metanym description tadi ya, kontennya apa dan segala macam. Nah, ini ada di bawah permukaan. Ini nggak kelihatan ketika kita buka websitenya. Gitu. Jadi mungkin itu kalau misalnya yang pernah ada contoh tuh, kalau misalnya di apa namanya di UNS itu ada beberapa website dari fakultas yang nggak ada meta description-nya sama meta kontennya ya. Jadi makanya kurang searchable ya. Karena kan ada kalau misalnya di universitas itu ada namanya peringkat Web-O-Metrics ya. Web-O-Metrics itu seberapa website dari sebuah universitas itu performanya sebagus apa gitu ya. Ada banyak faktor gitu. Nah, salah satu faktor yang penting adalah kemudahan untuk dicari tadi itu ya. Nah, itu yang kapan hari di UNS masih belum optimal gitu. Jadinya ya orang mungkin nggak bisa nyari kontennya dengan akurat gitu ya. Kalaupun dapat akurat gitu ya, kemungkinan juga kontennya juga belum optimal juga ya, belum update, belum kontennya belum apa ya, belum bagus gitu kan. Makanya tingkat visitnya bisa jadi ya mungkin cuma kita aja yang orang-orang dalam UNS yang visit ya. Kayak kita ke UCW gitu ya, kita ke kalau di dosen ya kayak di penelitian gitu ya dan segala macam. Nah, itu kan nambah traffic tadi yang disebutin sama si Rama. Oke, coba di sini. Oke, sebentar, coba ada di sini. Ada yang ditanya dulu mungkin sampai sini? Oke ya, jadi kalau untuk ngeset dari deskripsinya dan segala macam ini ada dua cara sebenarnya. Kita masuk ke HTML code-nya,
Itu kalau misalnya kita tahu ya caranya ya. Ada juga kalau misalnya kita apa namanya bisa pakai plugin tertentu, kita pakai plugin tertentu. Jadi bentar, itu tadi sih. Nah, ini sih contohnya luar negeri ya. Sebenarnya ada contoh di Indonesia juga ada. Coba deh, yang Indonesia aja. Ya, ini dari IKEA. Dari IKEA kita bisa cek di sini ya, view page source. Nah, ini bukan berarti kita harus bisa ini ya, coding HTML, lang, ID, dan segala macam. Enggak, gitu. Jadi bukan ke situnya, cuman kita pengen ngelihat nih, mereka udah pakai belum yang namanya tadi ya, meta description gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya brandnya kayak gede kayak gini, nggak mungkin nggak pakai ya. Udah dipecat kalau orang digital marketingnya kalau memang itu jadi ketinggalan gitu ya. Gitu. Nah, description-nya kita bisa lihat di mana, kayak di sini, meta name description. Jadi apa sih yang ada di description-nya situ? Itu yang harapannya ketika orang nyari itu bisa connect ke sini ya. Beli online perabotan IKEA dengan desain dan harga terbaik. Lihat furniture rumah, tangga, dan seterusnya ya, cicilan 0% dan seterusnya. Nah, itu yang disebut di sini dengan meta name description gitu. Jadi ini harus ditambahin. Ini cara nambahinnya bisa kita emang masuk ya ke HTML editornya di apa namanya websitenya ya, di websitenya di bagian admin. Kemudian bisa juga kita tambahkan dengan plugin gitu. Jadi nanti yang nyuntikin HTML code-nya, description-nya tadi adalah dari plugin tersebut. Jadi kita cukup ngetik di pluginnya, itu lebih gampang. Kemudian baru nanti di HTML code-nya di belakang nanti keubah gitu ya. Itu adalah dua cara. Namanya ini tetap ini jadi poin yang sangat penting untuk kita tambahin ya. Itu kira-kira ya. Jadi di sini ada meta description code yang kayak tadi, this is placed in the head content of the relevant page. Kemudian meta text on page headings are arranged in priority order. Google ranks title tag as the most important and the heading 1 above heading 2 gitu. Jadi ini yang ada di masing-masing heading ya. Kalau yang meta text ini tadi. Nah, ini memang kita butuh proses untuk bisa familiar dengan hal tersebut ya. Background saya juga sama ya kayak kalian. Saya bukan dari orang teknik kan untuk bisa ngerti kayak gini. Mungkin ya cuman butuh kebiasaan aja sebenarnya. Toh kita nggak akan berhadapan dengan kode-kodenya kok. Kita hanya berhadapan dengan fitur-fitur aja yang ada di sebuah website. Itu kira-kira. Nah, kalau yang di sini adalah yang ada di WordPress ya. Ada yang di WordPress, ini adalah WordPress-nya saya sendiri ya. Jadi saya kebetulan karena emang simple ya, WordPress itu simple, gampang diedit, gampang lah pokoknya penggunanya gampang dan gratis ya, dan gratis. Untuk WordPress-nya ya, untuk WordPress-nya gratis. Tapi kalau misalnya yang saya pakai untuk hosting sama domainnya kan berbayar. Cuman kalau untuk WordPress-nya sendiri itu kan gratis. Nah, untuk WordPress ini saya pakainya plugin ya, namanya Yoast CEO ini tadi. Nah, kalau misalnya bukan di WordPress, juga pluginnya mungkin bisa jadi berbeda ya. Bisa juga nggak ada plugin yang bisa dipakai gitu. Nah, di WordPress sendiri juga sebenarnya ada dua ya WordPress itu. Ada wordpress.com sama wordpress.org ya. Kalau yang mau yang gratis, bikin website gratis itu ada di wordpress.com. Cuman di situ kalau misalnya kita pakai yang gratisan, itu nggak bisa pakai pluginnya ini tadi. Jadi itu sih kira-kira ya yang tentang SEO plugin tadi itu. Oke ya, ini cuman jadi gambaran doang biar kita lebih kenal gitu ya. Di dalam website tuh kayak gimana sih gitu ya. Cara kerja sebuah website itu kayak gimana juga gitu ya. Kalau misalnya kita mau create, itu mulai dari mana, harapannya juga sudah mulai paham gitu kan. Apa yang harus dilakukan pertama gitu ya ketika misalnya ngeset sebuah website gitu. Ngeset halamannya, ngeset judulnya, ngeset meta description-nya. Kayak tadi seperti apa namanya, sitemap-nya juga gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalam website saya gitu yang mau saya buat gitu. Oke, berikutnya adalah off-page SEO ya. Kalau off-page SEO ya pretty much ya release the methods of mentioning the web page in other places gitu. Jadi ya
sebenarnya cuman sekedar ya nyantolin ya, atau naruh link atau naruh konten yang relevan itu di media-media yang lain. Dan biasanya di sini yang memang populer adalah sosial media gitu kan. Sosial media yang bisa ngebawa traffic ke konten utama kita di webpage gitu. Nah, tujuannya ya ini. Tujuannya adalah to drive traffic back to the organization website. Nah, cuman ini ya, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya sebelum bahas yang terkait SEO dan segala macam sih, adalah relevansi dari website itu sendiri. Penting nggak sih kira-kira buat kita untuk punya website? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Kalau misalnya penting, kita juga harus bertanya ke diri kita sendiri, fungsi dari website kita itu bakal buat apa gitu. Cuman sekedar orang ngerti bahwa oh brand ini ternyata punya website gitu ya, berarti brand ini kredibel gitu. Itu yang pertama. Atau mungkin yang kedua, di situ pengen nyampein informasi-informasi terkait dengan produk kita. Sekedar nyampein informasi doang gitu ya. Oh, kita brand ini, kita itu value-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nanti kalau misalnya butuh yang ngubungi nomor ini, atau kita kasih link misalnya ke marketplace gitu ya. Itu juga bisa. Atau yang ketiga bahkan yang sifatnya e-commerce ya. Yang kita juga ada transaksi penjualan di website tersebut. Atau mungkin memang utamanya adalah di website tersebut transaksinya gitu ya. Nah, dengan tujuan yang berbeda-beda tadi, maka kepentingan untuk SEO-nya tadi juga berbeda-beda ya. Yang mana kira-kira yang paling butuh SEO? Ya yang terakhir gitu. Karena orang untuk bisa beli itu kan ke websitenya. Sama kalau misalnya kayak saya mungkin suka ngelihat iklan ya, nggak tahu kenapa saya sering dapat iklannya itu iklan sepatu, padahal saya bukan anak yang into sepatu banget gitu. Jadi iklan di Instagram itu banyak yang dari sepatu gitu ya. Apalagi kalau misalnya emang udah habis ngecek konten tentang sepatu ya di Shopee atau di Tokopedia, nanti muncul loh di Instagram kan yang ads-nya tentang sepatu. Nah, itu mungkin kalau nggak dari Sports Station, ada dari satunya lagi Planet Sports ya kalau nggak salah. Jadi itu yang sering muncul. Kalau misalnya kita klik ya diarahkannya biasanya malah nggak ke marketplace-nya mereka yang ada di Shopee dan lain sebagainya, tapi ke website-nya mereka. Gitu ya. Jadi ke website-nya yang ada di alamatnya mereka ya .com atau .co.id atau .id gitu. Jadi diarahkannya ke sana. Itulah tujuannya dari off-page SEO ya. Jadi naruh konten tertentu yang untuk ngedrive back tadi. Nah, bedanya adalah kalau yang saya jelasin barusan, kontennya itu adalah konten yang berbayar. Artinya sebenarnya bukan ada di SEO, tapi ada di SEM nanti ya. Cuman prinsipnya sama, hanya saja kita gimana caranya naruh konten di luar yang nggak bayar. Nah, mungkin salah satu contoh yang paling optimal tadi adalah ya kalau nggak di sosial media, pakai konten kita sendiri ya, atau mungkin pakai ya kayak tadi, kita ikutan di forum-forum gitu ya. Jadi di situ kita bisa naruh link juga. Nah, itu sih kira-kira tentang on dan off page SEO ya. Nah, di sini contohnya kayak kalau misalnya kita nyari Netflix Indonesia ya, kalau kita nge-search di situ. Jadi Netflix Indonesia off-page SEO-nya itu ada di mana? Ada di bawah-bawah ini ya. Jadi dia selain kita di sini nemuin kontennya dari websitenya sendiri, ada di sini konten-konten media sosialnya dari Netflix gitu ya, dari Netflix. Jadi ketika kita nyari Netflix, di sini juga nemunya Netflix. Nah, kalau ini emang untuk website-website yang performanya udah optimal banget yang kita bisa dapat di beberapa row pertama itu adalah dari produknya yang emang benar-benar kita cari gitu. Jadi kalau Netflix termasuk yang produk yang emang yang wow ya, emang produk yang populer banget, makanya bisa pencariannya bisa kayak gini gitu ya. Orang nggak bakal nyasar ke Netflix yang lain gitu loh maksudnya. Netflixnya benar-benar Netflix Indonesia ya, karena emang kita konteksnya Indonesia. Padahal di linknya juga netflix.com gitu kan, yang di sini Netflixnya netflix.com bukan yang Indonesia, tapi mungkin ada slash Indonesia gitu ya. Cuman itu tadi, ketika kita nyari Netflix Indonesia, maka ditunjukkannya dengan yang kayak gini. Bahkan kalau misalnya kita nyari dengan Netflix, bisa jadi juga diarahnya tetap ke Netflix Indonesia ya. Karena lihat tadi konteksnya, konteks orang nyari adalah orang Indonesia. Kalau mereka mau langganan ya ke Netflix Indonesia, bukan Netflix global misalnya kayak gitu ya dibagi. Oke, itu contoh dari off-page SEO-nya tadi. Nah, kemudian sekarang kita ngomong terkait dengan yang berbayar. Jadi yang berbayar, kalau tadi kan SEO itu kan nggak bayar, gratisan. Nah, kalau SEM ini, itu yang bayar gitu. Search Engine Marketing involves payment and is also known as pay per click or price per click marketing or more recently paid search gitu. Jadi kalau pay per click, price per click itu emang lebih refer ke
metode ini ya, kontrak pembayarannya ya. Kalau misalnya istilah secara umum, kalau dari saya lebih setuju kalau disebutnya adalah paid search gitu. Jadi paid search atau paid media itu juga mungkin sering digantikan, sering digunakan secara silih berganti ya. Jadi itu yang mungkin istilah lebih pas gitu ya. Kita sebutnya paid search gitu ya, atau search engine marketing. Nah, di sini salah satu cara untuk bisa ada di bagian atas tadi ya, kalau di SERP-nya tadi, di Search Engine Result Page, di halaman hasil pencarian, caranya adalah tadi ya, kita show-nya oke banget, kontennya keren, dan segala macam. Nah, itu kan kalau gratisan. Cuman kita bisa loh ternyata nge-push konten kita ada di atas gitu ya, dengan cara bayar gitu ya. Dengan jalan belakang gitu. Nggak jalan belakang sih kalau ini ya, karena emang Google-nya nyediain dua metode ya. Kalian mau SEO atau mau bayar gitu. Atau mau pakai dua-duanya gitu ya. Kalau pakai dua-duanya jarang ya, karena nggak efektif ya. Kalau SEO-nya udah bagus ya nggak perlu pakai SEM gitu ya. Kayak tadi di sini Netflix. Netflix kan kalau misalnya kita nyari Netflix Indonesia, keluarnya Netflix Indonesia gitu kan. Udah clear, udah jelas, udah pas dengan apa yang kita cari gitu. Nah, kalau misalnya ada ads yang lain gitu ya, bisa jadi emang pencarian kita bakal nyasar gitu ya. Cuman Google nggak akan naruh keyword tersebut buat produk lain ya, kecuali dari Netflix yang resmi itu sendiri. Jadi nggak mungkin di sini ketika kita misalnya nge-search Netflix Indonesia, itu yang muncul kayak yang ada di paid promote biasanya ya. Langganan Netflix 50.000 gitu, misalnya, atau langganan Netflix 35.000 dan segala macam. Itu yang muncul di awal gitu ya, walaupun itu ada di ads. Karena keyword tersebut kemungkinan nggak akan dijual belikan oleh si Google ya. Jadi mungkin hanya keyword yang lebih umum yang akan dijual. Makanya kalau kita nyari Netflix tadi itu adalah pencarian yang organik ya, pencarian dari Netflix tadi nggak ngiklan di sini. Oke, nah di sini tadi kalau misalnya kita ngomong terkait dengan kontraknya itu ada beberapa macam ya metode kontraknya. Jadi istilahnya ada cost per mile, the cost for advertiser per 1,000 ad impression. Artinya impression di sini kayak di situ logonya mata ya. Cuman lihat doang gitu. Jadi kalau ada orang 1.000 orang lihat itu rate-nya berapa? Harganya berapa? Bayarnya kita ya, kita sebagai pengiklan ya. Kemudian ada cost per klik ya, berarti kalau ada orang ngeklik itu kita bayar berapa? Cost per lead itu berarti udah mulai masuk ke CRM kita ya. Itu berapa? Yang kita bayarnya satu lead itu berapa rupiah gitu. Kemudian cost per action ini sebenarnya cenderung agak mirip sama lead, cuman mungkin yang diharapkan di sini adalah action tertentu ya. Kayak misalnya kalau di sini jadi contoh kan email submission, sale dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin ada namanya cost per install ya. Nah ini mungkin lebih cocok di kayak Google Play. Jadi kalau di situ ada iklan dan beberapa orang install baru kita bayar sesuai dengan orang yang install tadi sih gitu. Jadi nggak sekedar kelihatan tapi juga sampai dengan installnya. Nah ini hanya skema pembayarannya, jadi mungkin nggak terlalu krusial gitu ya. Yang paling populer di sini emang cost per click ya, atau namanya pay per click PPC. Oke, dan itu adalah akhir ya dari penjelasan kita hari ini terkait dengan search engine marketing ya. Jadi terkait dengan search engine marketing. Jadi tadi kalau saya review di search engine marketing ini sebenarnya kita bagi jadi dua ya secara utama. Jadi ada SEO itu yang gratisan, yang free yang kita nggak bayar, search engine optimization ya. Kemudian yang satunya ada SEM. SEM itu sendiri atau paid search itu kalau misalnya kita berbayar. Jadi bayarnya ke siapa? Bayarnya juga di Google gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya kalau misalnya kita mau nyari konten yang berbayar ya. Di sini nggak kelihatan sih apa ya. Yang ada ads misalnya. Ini apaan? Oke, Tumblr Starbucks. Oke, saya belum dapat untuk yang ads. Kira-kira ada usulan produk apa?
Coba kalau di image, kelihatan juga di shopping. Nah ini ya kalau di shopping deh. Jadi beberapa produk sebenarnya muncul di pencarian utama di sini ya harusnya ya. Jadi di add di sini kalau misalnya ada produk tertentu yang emang itu diiklanin diiklanin oleh yang punya produknya, maka di sini muncul ada tulisnya add gitu ya. Cuman saya belum dapat di sini contohnya apa. Kemarin saya lupa pakai contoh apa itu dapat. Beberapa produk emang nge-add-in dirinya mereka ya. Atau mungkin kayak di sini deh. Nah, ini kan dapat kan. Jadi les bahasa Inggris misalnya contoh yang kita cari gitu. Jadi di sini ada add. Jadi Eng Breaking ini termasuk yang gencar banget ya. Ada yang belum pernah nonton iklannya Eng Breaking? Udah pernah semua belum? Atau cuman karena saya aja karena sering nyari-nyari? Yang pernah siapa? Ada yang pernah? Oke, jadi di sini belum ya. Oke, jadi mungkin saya aja berarti. Dan itu iklannya di saya kayak ini banget ya, getol banget iklannya. Jadi kayak apa iklannya Eng Breaking, buka konten yang lain iklannya Eng Breaking gitu ya di YouTube itu seringnya. Jadi ini sih agak jengkelin iklannya sih. Jadi terlalu nyebelin buat saya. Jadi saya kayak nggak pengen melihat iklannya mereka. Jadi kayak gitu. Ini ada add ya. Di sini ada add. Ini artinya mereka untuk bisa ada di bagian atas di pencarian Google ya. Pencarian Google-nya kan cuma gini doang. Nah, itu yang muncul adalah beberapa brand ini. Ada Eng Breaking, ada Preply, Udemy, sampai dengan Ruang Guru juga ikutan di sini gitu ya. Jadi mereka ini pada ngiklan semuanya. Jadi bukan karena mereka adalah yang memang benar-benar paling relevan dengan pencarian kita ini, tapi karena mereka juga ngiklan gitu ya. Nah bahkan Ruang Guru aja masih nggak segitu populernya ketika lesnya adalah les bahasa Inggris ya. Mereka masih kurang percaya diri dengan SEO-nya sehingga mereka harus nge-ads di sini. Jadi itu kira-kira ya yang terkait dengan ads tadi. Jadi kita emang bisa ngedorong. Nah skemanya memang kalau yang untuk di Google itu ya, saya belum pernah nyoba honestly ya kalau yang untuk ads yang ada di pencarian di Google di sini. Cuman kalau berdasarkan informasinya, kalau dari Google itu sistemnya adalah lelang. Jadi lelang. Jadi makanya di sini nggak full ya. Jadi nggak satu halaman ini semuanya isinya ads semuanya kan enggak. Nah tapi kan di sini udah ada English Academy nih segala macam. English Academy ini kan justru kalau punyanya Ruang Guru kan. Iya benar punya Ruang Guru ya. Nah bahkan ya itu tadi English Academy sebenarnya udah paling atas gitu ya. Kalau misalnya dari organiknya ya udah paling atas. Cuman karena ada yang bayar kayak si Eng Breaking ini tadi karena dia bayar gitu dia kalah. Jadi si English Academy-nya kalah gitu ya. Di sini juga ada EF. EF kan brand yang udah terkenal ya udah oke ya. Makanya dia wajar kalau dia ada di pencarian-pencarian yang atas gitu kan. Super Prof saya belum pernah tahu, Caka belum, British Council ini juga cukup populer gitu kan. Kampung Inggris Solo, oke, ada ya. Dan segala macam. Nah ini bahkan saya nyarinya kan bukan les bahasa Inggris Solo ya. Kan kadang nyarinya kan ya ada macam-macam ya. Ada les Inggris Solo, les Inggris terdekat, dan segala macam. Saya cuma les bahasa Inggris doang. Tapi kenapa di sini juga muncul les Inggris Solo. Nah tadi kita akhirnya ngerti bahwa di search engine ini juga ngertiin konteksnya kita. Oh, My Denny lagi tinggal di Solo, dia lagi nge-search di Solo gitu ya. Google ngerti nggak sih kalau saya tinggal di Solo? Ngerti banget ya. Walaupun saya nggak pernah ngisi form apapun buat Google gitu kan. Cuman bisa dilihat dari titik maps-nya saya yang selalu ada di Solo, kan kelihatan kalau saya tinggal di Solo gitu. Makanya di sini juga hasilnya adalah Kampung Inggris Solo. Bisa jadi berbeda dengan teman saya misalnya yang ada di Jakarta, kalau misalnya nge-search-nya cuma les bahasa Inggris doang, les bahasa Inggris Solo itu nggak akan muncul. Itu kira-kira ya terkait dengan ads tadi gitu. Jadi kita nggak akan masuk yang ke ads-nya dulu, kita akan masuk gimana caranya untuk ngoptimalin website atau untuk langkah awal banget adalah nge-create sebuah website. Itu sih yang paling kita pengen cobain dulu gitu ya. Nah makanya di sini adalah tugasnya ya. Tugasnya ini sorry kalau kemarin ini ya kalau yang ada rekaman dari kelas sebelah kan emang buat yang kelas sebelah gitu ya. Nah kalau ini kebetulan tugasnya
sama sih gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan dengan kelas sebelah. Jadi di sini kita nyobain untuk ngebuat sebuah website gitu. Ada yang sudah pernah buat website sebelumnya? Bisa bisa di chat ya, yang udah pernah siapa? Nah, kalau yang udah pernah, tetap pakai website itu aja ya. Jadi goalnya di sini adalah bisa ngebuat websitenya. Tapi kalau emang udah pernah, ya udah pakai yang itu aja ya. Teman-teman yang nanti sekelompok yang emang belum pernah, ya bisa di guide untuk cara buatnya kayak gimana waktu itu website tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada website yang berbayar, itu udah lebih oke ya, karena fiturnya secara fitur itu lebih lengkap daripada yang gratisan. Cuman kalau yang belum, buat yang belum, atau kalau misalnya semuanya belum, yaitu ya kita emang buatnya ke website dari free service provider gitu ya. Di situ salah ya, harusnya wordpress.com, yang free itu wordpress.com bukan yang org ya. Jadi ngebuat website dari sana. Nah kebetulan kalau untuk SEO-nya tadi itu memang nggak bisa ya, untuk pluginnya kita nggak bisa pakai yang kalau dari wordpress.com. Nah makanya kalau misalnya kalian ada yang mau buat pakai provider lain, website builder yang lain, kayak misalnya Wix ya, wix.com kayak atau apa ya, yang lain-lain banyak lah ya. Di godaddy.com juga ada gitu yang mereka ngasih gratisan juga. Saya rasa banyak untuk providernya. Nah, coba dicari nanti provider yang juga bisa diedit SEO-nya ya. Jadi diedit kayak tadi meta description-nya dan segala macam. Nah, itu sih. Tapi goal utamanya adalah ngebuat website-nya dulu. Itu website apa kira-kira, nggak perlu yang kompleks ya. Cuman kira-kira gambaran kalian tuh misalnya website sebuah produk gitu ya. Ya udah dibuat website sebuah produknya, kira-kira di situ nanti isinya apa aja. Bagus nggak bagus itu bukan penilaian untuk saat ini ya. Karena yang penting adalah ngerti dulu caranya ngebuat website-nya. Itu sih. Jadi karena ke depan nanti kita juga bukan jadi teknisi website ya. Kita nggak jadi teknisi website enggak gitu. Tapi kita harus ngerti kalau kita ngomong SEO, SEO itu bukan bahasanya anak teknik ya. SEO itu bahasanya kita. Bahasanya anak marketing gitu kan. Karena untuk nyari SEO segala macam hubungannya sama konsumen gitu, hubungannya sama research gitu kan, hubungannya sama hashtag apa kira-kira yang paling pas dan segala macam. Itu kan hubungannya sama kita gitu ya. Nanti yang masukin SEO-nya emang meta description-nya segala macam, yang masukin kalau misalnya kita di sebuah perusahaan ya, yang masukin emang anak engineer ya, di bagian teknik ya, di bagian teknis yang masukin data-data tersebut ke sana. Jadi kita nggak ngobok-ngobok websitenya perusahaan, enggak gitu. Cuman kita harus ngerti kira-kira itu ada di bagian mana. Jadi kalau kita udah ngerti website secara umum ya, gimana website bekerja, kita jadi ngerti gitu ya, apa yang harus kita lakuin sebagai seorang marketer. Harapannya itu sih goalnya ya. Kemudian ini kalau misalnya ada ya di second lane ini, makanya ini bukan yang prioritas, di set on page SEO-nya ya. Jadi on page SEO tadi yang lebih ke meta description-nya deh, lebih dari ke meta description dari website tersebut, yaitu website tentang apa dan segala macam, apa yang pengen kalian tulis di situ. Nah itu bisa kalian tambahkan ya. Di sini nggak wajib ini karena yang ini juga nggak saya highlight ya. Tapi tadi catatannya kalau misalnya pakai wordpress.com itu nggak bisa dilakuin. Karena memang gratis kalau di wordpress.com pluginnya itu di lock ya, nggak bisa dipakai. Nah kalau misalnya, tapi saya nggak perlu ya, di sini nggak perlu banget pakai website yang nggak gratis gitu ya. Jadi kalau buat website itu pastiin dulu memang website tersebut bakal punya benefit dan jelas benefitnya ya. Jadi nggak sekedar kita tiba-tiba buat website gitu, karena website itu butuh maintenance gitu. Artinya butuh maintenance, yang pertama adalah maintenance dari segi biaya ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngeset ngedaftarin nih sebuah domain, kemudian kita hosting juga udah bayar gitu ya. Nah, maka kita harus maintain terus gitu ya pembayarannya di tahun depan, tahun berikutnya lagi gitu ya. Artinya kalau website tersebut nggak penting, tapi domainnya penting, maka kita bisa jadi kehilangan domain tersebut gitu ya, karena kita udah ngedaftarin itu tapi nggak kita maintain gitu, nggak kita perpanjang gitu sih. Jadi sayang aja kalau misalnya kayak tadi misalnya di sini kayak bintang gitar solo tadi ya .com atau .id gitu, misalnya udah punya, ya emang harus di-maintain ya dari pembayarannya dan segala macam, dari kontennya juga pasti gitu. Nah kalau nggak di-maintain ya si Andrian bakal kehilangan tuh aksesnya ke bintanggitarSolo.com-nya gitu ya. Jadi butuh effort yang cukup gede sih untuk ngegedein sebuah website gitu ya. Dan karena harus kita lihat apakah orang-orang bakal ngunjungin kita, penting nggak sih orang-orang tuh, atau mungkin konsumen kekinian ya, konsumen yang sekarang di generasi Z gitu kan,
masih penting nggak sih buat mereka untuk mengunjungi website gitu? Misalnya produk saya adalah produk gitar gitu ya. Kira-kira mereka bakal nyari ke website nggak sih gitu? Atau mereka cenderung ke marketplace gitu? Nah, itu kan perlu jadi pertimbangan kita ya. Kalau emang kecenderungannya adalah ke marketplace, makanya nggak perlu buat website gitu. Gitu sih kira-kira. Itu depends banget sama keputusan dan visi dari sebuah perusahaan. Tapi jelas kalau perusahaannya itu besar, apapun fungsinya dari websitenya itu jadi penting gitu ya. Jadi kenapa jadi penting ya? Represent brandnya mereka gitu ya. Ya nunjukin siapa mereka gitu. Karena sampai saat ini sih masih ya, kalau misalnya kita nyari kredensial sebuah brand itu oke atau enggak dan segala macam, itu juga website masih jadi tolak ukur gitu kan. Oh, websitenya oke, websitenya jelas, di situ ngejelasin tentang alamat, legalitas dan segala macam. Nah, itu kan bisa kita lihat di sana. Itu sih kira-kira. Jadi itu tugasnya untuk minggu depan ya. Jadi tugasnya buat minggu depan. Jadi seminggu saya rasa cukup. Buat yang pertama adalah research dulu ya, searching dulu. Kira-kira mau pakai website builder yang mana. Toh kalaupun salah pakai, oh ternyata ini nggak bisa diginiin, ya udah pakai yang lain gitu ya. Cuman kalau pakai gampang, tapi mungkin nggak punya akses ke on-page SEO tadi, yang gampang adalah salah satunya WordPress ya. WordPress itu cukup gampang penggunaannya. Dan ya udah cukupan lah ya, WordPress cukupan. Kalau saya di WordPress itu emang pakai beberapa plugin ya, plugin SEO-nya pakai, kemudian plugin untuk kontennya juga pakai gitu ya. Saya pakainya Elementor kalau mungkin ada yang pernah buat ya, pernah buat website di WordPress itu pakainya Elementor, itu lebih kayak drag and drop gitu ya. Jadi kayak ngatur layout-nya itu lebih gampang, nggak pakai coding-codingan sama sekali. Saya juga ngerti coding gitu ya. Gitu. Goalnya itu tadi ya, bukan kita biar jadi teknisi website enggak, tapi kita ngerti kira-kira posisinya di mana, apa yang harus diimprove nih dari sebuah website. Gitu sih ya. Kira-kira itu aja dari saya. Ada mungkin yang ditanyain sebelum selesai? Ada? Kalau nggak ada nanti ini juga recordingnya saya unggah ya, barangkali nanti dibutuhin bisa di replay lagi. Oke, thank you, itu aja dari saya untuk pertemuan kali ini. Thank you semuanya yang udah hadir. Presensinya sampai jam 12 ya. Kalau yang sekarang belum presensi, please tolong segera presensi biar nggak ketinggalan. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu nanti di pertemuan di minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye. Saya tutup ya.